Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lisan di mana saja berada, alhamdulillah di kesempatan ini kita dapat kembali menyapa Sobat Lisan yang budiman. Mudah-mudahan apa yang setiap kita suguhkan, bahasan dan obrolan kita menjadi manfaat tentunya buat kita ya, dan buat para pemirsa di mana saja berada. Alhamdulillah kesempatan ini saya dapat mengundang salah satu sahabat saya, Kang Suji. Ustaz apa Kang nih? Kang Suji aja ya? Ya, biar kelihatan lebih muda katanya. Ya, alhamdulillah di tengah kesibukan beliau, kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita bicarakan. Kesempatan ini kita akan bicara berkenaan dengan hal yang saat ini kita bikin pilu, ngilu dan ngilu. Ya, karena isunya sangat luar biasa, yaitu isu yang beredar berkenaan dengan grup di Facebook pada saat itu ya, yaitu grup yang bernama grup Fantasi Sedarah. La haula wala quwwata illa billah. Saya secara pribadi pada saat pertama kali ngelihat grup itu dan sedikit baca-baca komentarnya, ngeri sekali ya. Jadi kemarin kita sempat ngikutin isu tentang Indonesia gelap. Dengan adanya isu ini tambah gelap. Kalau orang Jawa bilang petang dendet. Mengerikan. Jadi langsung saja Kang Suji, jadi sebetulnya ya, motifnya apa itu mereka itu bikin grup itu? Apa motifnya? Jadi sebelum ke sana ya, Bung Deddy, jadi memang grup ini sempat rame ya, sempat viral. Ini karena menjadi perbincangan di sosial media, ya. Akhirnya di berita online pun akhirnya berseliweran tentang grup Facebook yang namanya Fantasi Sedarah ini ya. Nah, kalau dilihat dari nama grupnya, ya nama juga Fantasi ya. Fantasi berarti mereka menyampaikan kisah-kisah fiktif sebenarnya, kisah-kisah fiktif yang berhubungan dengan seksual ya. Itu motif awalnya. Motif awalnya seperti itu ya. Jadi mereka bagaimana kreasi-kreasi seksual yang tentu grupnya itu sebenarnya kenapa kemudian ini tidak diblokir sama pemerintah, karena memang ini adalah cerita-cerita fiksi. Ya. Berawal dari situ ya. Cerita-cerita fiksi. Mereka nge-share ya. Tentang cerita-cerita novel yang kemudian menyimpang, seks menyimpang dan sebagainya ya. Itu awal mulanya itu grup itu tuh seperti itu. Saya kira itu dulu. Itu motifnya ya. Motifnya baik. Begitu. Kalau dari anggaplah berapa lamanya itu mereka sudah berapa tahun, berapa bulan gitu. Nah, membuat grup itu. Grup itu ya. Grup itu kalau saya lihat di berita online, beberapa berita online itu awal dibuat grup itu di bulan Agustus 2024. Sebetulnya belum lama. Nah, bulan Agustus 2024. Nah, kebetulan karena menjadi perbincangan sosial yang dalam tanda kutip ini ada perilaku yang kemudian tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Akhirnya banyak yang melaporkan. Nah, kemarin itu pada tanggal 15 Mei itu diblokir oleh pemerintah. Tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei. Nah, anggota grup pada waktu saat diblokir itu 32.000 anggota. 32 ya? 32.000. Kalau saya kok terakhir lihatnya sekitar 41 ya, 41.000. Pas diblokirnya saya lihat di berita online itu segitu ya? 32.000. Lumayan banyak juga ya. Ya, dan setelah diblokir itu kemudian pemerintah dalam hal ini adalah Polri menghimbau kepada masyarakat tidak perlu lagi kita nge-share atau konten-konten yang berhubungan dengan Fantasi Sedarah seperti itu. Berarti dia ada admin segala macam itu ya? Ada. Yang pasti posting konten-kontennya kan? Ada admin. Jadi setelah diblokir kemudian
Kepolisian Republik Indonesia, dalam sini adalah Polri, itu mencoba untuk mengulik atau mencari atau menangkap admin-admin terdiri dari 6 orang yang ketangkep itu. Oh, udah ketangkep berarti? Sudah ketangkep 6 orang. Itu dari adminnya ya? Admin grup yang aktif lah, yang aktif untuk memfasilitasi grup itu. Gitu kan. Baik, artinya secara apa namanya intensitas komunikasi, mereka artinya yang ngebentuk semacam pola opini itu opini. Yang artinya karena dia rutin ngirim konten itu kan dalam maksudnya ada betul-betul ada tujuan. Salah satunya kan untuk menghidupkan channel atau akun ya. Iya, akun Facebooknya tersebut. Kalau selain Facebook, apakah ada maksudnya di media sosial yang lain selain Facebook? Nah, kalau untuk yang rame memang Facebook ya. Untuk yang rame itu Facebook. Karena jumlahnya banyak nih membernya ya. Dan kemudian juga ternyata setelah ditelusuri itu memang ada menyinggung tentang konten-konten yang pornografi. Misalkan pornografi kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak di bawah umur, dan mereka tuh nge-share pengalaman, jadi kayak guyon saja seperti itu, kayak guyon. Kemudian bagaimana ya namanya juga fantasi kan. Mereka berfantasi anak kecil ini kalau besar pasti cakep gini dan sebagainya. Ini saya piara dulu lah, biar berapa tahun lagi. Kemudian dalam tanda kutip inilah kemudian yang terjadi hari ini, yang kemarin sempat rame di bulan-bulan yang kemarin sebelum bulan Mei itu ada tentang kekerasan seksual seksual yang terjadi di dunia kedokteran, kemudian di dunia kampus, di dunia pendidikan, juga di tempat-tempat yang umum. Itu sempat ramai juga. Ditambah lagi dengan grup kasus yang sangat memilukan ini. Ini kan tentunya pasti berdampak buruk ya jika memang anggaplah grup di Facebook tersebut dibiarkan. Nah, dampak buruk sampean kan selaku praktisi pendidikan dan pengamat sosial ya di daerah kita nih ya. Apa dampak buruk dengan kondisi yang semacam ini, Kang Suji? Jelas ini menjadi PR pemerintah, terutama pemerintah dan kita semua ya. Ternyata ada ya ide-ide atau kemudian gagasan-gagasan yang seperti ini. Nah, fantasi sedarah ini itu mengarahnya itu adalah mengarah seksual yang menyimpang. Bisa dia incest hubungan keluarga ya. Kalau seandainya kemudian di pihak keluarga ya, itu kan tempat yang paling aman bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Kalau ada ide-ide gagasan seperti itu, betapa rusaknya kondisi sosial kita gitu kan, kondisi pergaulan kita ini kan paling aman gitu kan, yang menurut kita paling aman. Yang mungkin di luar kita udah bisa berharap, tapi kalau di keluarga ternyata mohon maaf ya, kalau sampai ini dibiarkan terus kemudian ide atau gagasan ini kemudian meracuni anak-anak muda kita, ya itu bisa luar biasa dampaknya, kerusakan di tengah-tengah. Jadi keluarga yang tadinya ruang yang paling aman buat anak-anak kita justru menjadi tempat paling membahayakan karena adanya opini dan ide tersebut. Subhanallah. Jadi kalau memang anggaplah ini tidak ditindak serius sama pemerintah dan beberapa komponen masyarakat yang lainnya, itu ya dampaknya sangat luas dan sungguh merusak yang lain-lainnya, termasuk urusan keturunan. Betul tidak? Kan gitu. Luar biasa ya. Baik, Kang Suji. Itu kan dampak buruknya jika dibiarkan. Lalu langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini? Nah, Bung Dedi, kita apresiasi dulu kepada Polisi Republik Indonesia ya, karena memang dengan laporan masyarakat yang dalam tanda kutip meresahkan sehingga bertindak cepat sehingga melalui Kominfo ya, kalau dulu Kementerian Informasi ya, kalau sekarang itu Komdigi yang Kementerian Digital. Kementerian Komdigi itu Kementerian Informasi dan Digital ya. Di bawah koordinasi Menkominfo. Iya, betul. Itu kalau dulu Kominfo namanya. Kominfo. Sekarang itu menjadi berubah ya, dari Kementerian Informasi itu menjadi Kementerian Digital itu ya. Nah,
Pertama itu ya, karena ada laporan-laporan, kemudian polisi bertindak cepat ya, sehingga grup itu dibubarkan dan bahkan pelakunya juga sudah ditangkap untuk diminta informasi dan sebagainya ya. Nah, pemerintah secara umum ya menganggap bahwa ini kalau memang itu cerita fiksi, itu bisa dikatakan pemerintah itu sebenarnya di sosial media sekalipun, di Meta ya, di Facebook itu sebenarnya kalau untuk konten-konten yang pornografis sudah dilarang. Dalam artian pasti akan melanggar yang namanya peraturan privasi yang ada di itu kan. Tetapi ternyata kenapa kok kemudian grup ini masih bisa eksis, itu karena memang cerita-cerita fiksi yang di sana, tapi fiksi yang menyimpang yang kemudian akan menimbulkan dampak yang luar biasa tadi. Nah, MUI sendiri juga sudah memberikan ketegasan bahwa istilahnya itu seks kemudian incest itu ya, sedara itu sesuatu yang haram, sesuatu yang kemudian dosa besar seperti itu. Nah, ini dari sisi pemerintah memang sudah bertindak tegas, kemudian menangkap, dan ternyata kalau kita lihat Bung Deddy, itu motif daripada si pelaku tadi itu adalah materi. Betul. Jadi si pelaku itu si admin itu kemudian memfasilitasi itu, dan ternyata setelah ditangkap, ternyata si pelaku itu menurut berita yang saya dapat itu ternyata pelaku itu menjual video-video yang tadi, video-video yang tidak sewajarnya, misalkan mereka melakukan hubungan seks kepada anak kecil, dan itu dijual itu. Subhanallah. Dengan harga tertentu itu di-share, dijual. Jadi mereka itu ujung-ujungnya itu materi gitu kan, untuk mendapatkan untung sebenarnya. Ya, artinya dia selain dapat keuntungan dari komentar para member di grup itu kan, itu katanya kan ada apa sih namanya, AdSense atau apa itu namanya? Monetize ya? Iya. Ya kan? Itu kan katanya dapat ini juga, keuntungan juga kan. Saya baru tahu ini, ternyata ada hal yang lain yang justru lebih mengerikan, yang menjadi tujuan utamanya adalah menjual video-video itu yang amoral ya. Iya, jadi kalau kan itu kan gini, mereka kan sharing tentang fantasi sedara. Salah satunya adalah seks dengan satu keluarga. Gitu kan, itu bisa anak kecil ya, bisa adik, bisa itu luar biasa. Dan itu video-video itu kemudian dikumpulkan oleh pelaku ini, kemudian dijual ya, ujung-ujungnya materi. Mereka itu materi yang nanti kalau ini tidak segera ditindak, maka dampaknya akan luar biasa. Nah, sorry saya potong, sebelum menuju ke pertanyaan terakhir nih. Sepengetahuan Kang Suji, video yang dimaksud tersebut itu kan untuk menjadi konsumsi kan, bagi orang-orang yang tadi memiliki kelainan seksual, yang mereka betul-betul mengharapkan mendapatkan video yang amoral tersebut. Itu sebetulnya demandnya dari mana, atau permintaannya dari mana gitu, atau dijualnya kemana gitu? Ya, melalui apa? Kan gini, maka dibuatlah tadi grup ya, dibuatkan grup kan tentu ada opini kan. Ada opini bahwa ternyata adalah itu fantasi sedara yang memang hubungannya itu atau keluarga ya. Betul. Kemudian kan otomatis orang itu akan penasaran kan, video itu bagaimana sih video ini gitu. Akhirnya dijual kan oleh si pelaku ini. Dengan menjual video, dia akan mendapatkan keuntungan tadi dari penjual video itu. Nah, video ini bisa jadi nanti yang tadinya orang itu akan, saya lihat di postingan-postingan yang sekilas itu, jadi ya orang itu akan dibuat penasaran, penasaran dengan ini paham. Ini seperti ini, nanti kalau ini bagaimana gitu, seperti itu. Oke, udah ketangkap. Artinya memang grup tersebut sebetulnya buat membentuk jaringan saja. Membentuk jaringan. Betul. Ya. Tapi ketika pada saat penjualan memang itu bisa saja ya kan. Karena memang ini dia mengharapkan keuntungan dari video tersebut, maka secara personal anggaplah seperti di inbox atau minta nomor WA dan email dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Bisa seperti itu. Nanti transfer nanti tangkap. Baik. Ini kan kasus seperti kasus
gunung es ya, fenomena gunung es. Kasus ini ya. Yang sebelumnya kekerasan seksual. Betul. Jadi saya lihat muncul beberapa varian ya, beberapa segmentasi kasus-kasus semacam ini kan. Jadi sebetulnya apa solusi tuntas yang bisa ditawarkan agar hal semacam ini tidak bisa terulang kembali, Kang Suji? Jadi yang pertama adalah kontrol sosial. Jadi Islam ini selain dia memiliki kontrol sosial, dia juga memiliki kontrol pribadi. Awas kepleset Kang Suji ya. Ya, jadi seorang muslim seharusnya ya sebagai seorang muslim dia memiliki kontrol pribadi. Kontrol pribadi maksudnya apa? Oh, dia ketika menjalani atau mau menyalurkan seksualnya itu ada aturan main yang harus tepati, harus diikuti gitu kan. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya misal di dalam Islam ya ada yang namanya konsep maharim ya. Maharim itu apa? Maharim itu adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi oleh kita gitu kan. Itu di dalam surat An-Nisa itu kan banyak cerita tentang konsep maharim. Nah, kemudian juga ada kontrol sosial. Kontrol sosial di sini masyarakat itu harus kemudian memberikan kontrol ketika terjadi penyimpangan tadi seksual. Sekarang sudah bagus nih kalau ada info-info begini kemudian langsung gercep dan ditindak. Ini seharusnya terus menerus ya. Jangan sampai nanti ketika lengah sedikit pun ya, lengah sedikit itu akan ada celah untuk ide-ide, gagasan-gagasan yang menyimpang, yang menyimpang secara hukum positif di Indonesia dan jelas menyimpang dari hukum agama. Kemudian yang ketiga, peran negara. Peran negara ini saya kira menjadi sesuatu yang penting juga. Ketika negara ini memiliki landasan berupa akidah Islam ya, kemudian aturan yang dilahirkan dari aturan negara ini kemudian bersandar pada hukum-hukum Islam, maka sesuatu hal yang kemudian akan menimbulkan kemudorotan, termasuk ini adalah fantasi sedara ini ada merupakan dosa yang sangat besar, itu tidak akan diberikan celah ya. Nggak harus pilih-pilih, memang ini pasti ini akan menimbulkan kemudorotan, itu langsung tidak akan diberikan celah ya. Nah, inilah kemudian nggak mungkin kalau satu tadi kontrol individu kemudian kita kuatkan, kontrol masyarakat kita kuatkan, tapi kontrol negara ternyata lengah. Itu tidak akan bisa. Maka tiga-tiganya harus berjalan, harus ada perbaikan semuanya. Individu secara akidah ditingkatkan, bagaimana konsep-konsep pergaulan dalam Islam, sistem pergaulan dalam Islam, kemudian sosial juga seperti itu ya kan. Bagaimana masyarakat itu memberikan edukasi, kemudian mengoreksi ya. Di negara ini penting sekali. Itu karena negara ini menjadi pintu awal ya. Kalau kemudian mohon maaf ya, individunya mohon maaf rusak ya, secara akidahnya sudah bermasalah kemudian tidak punya kontrol individu, kemudian masyarakatnya juga abai untuk urusan-urusan begini, terlebih negara itu kemudian tidak memberikan sanksi yang tegas, maka akan membahayakan peradaban manusia. Maka nanti tidak ada kejelasan keturunan ya, karena dalam tanda kutip ya, hubungan sedara atau incest ini adalah sesuatu yang tidak manusiawi. Mungkin dulu zaman para nabi mungkin dibolehkan karena memang dalam rangka untuk keturunan tuh, misalkan zaman Nabi Adam gitu kan. Tetapi kan untuk kesini-sini sudah ada aturan secara detail, secara lengkap yang harus kita umat manusia harus mengikuti itu. Baik, tadi saya menyimak bahwa berarti ada kurang lebih 3 pilar ya dalam rangka memberikan solusi yang tuntas ya berkenaan dengan perihal penyimpangan itu. Yang pertama adalah ketakwaan individu, yang kedua berkenaan dengan kontrol dari masyarakat, yang ketiga adalah sanksi yang diberikan oleh negara, karena memang negara memang sebagai tembok yang harus paling kuat karena dia memiliki sebidang perangkat untuk memberikan sanksi hukuman kepada para pelaku yang melakukan tindak kriminal. Saya lihat ini kan tindak kejahatan. Baik, pemirsa lisan di mana saja berada, demikian obrolan kami berkenaan dengan kasus fantasi sedara
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.